baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanto, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di kelas 5 pada tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang makanan sehat di UPTD Satuan Pendidikan SDN Jember Lor 1, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Untuk itu, saya mohon kepada dosen pembimbing dan guru pamong untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Junior. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini Pak Ari akan mengecek kehadiran anak-anak yang nggak masuk hari ini. Sepertinya yang masih sakit teman kamu ya, Andin ya, masih sakit ya. Iya, sakit apa anak? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman anak-anak segera sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita di sini ya. Kita doakan. Dan yang sudah sehat, hari ini badannya sehat, kuat, manfaatkan kesehatan itu dengan baik sehingga anak-anak bisa belajar juga dengan baik. Dengan baik itu nanti anak-anak akan bisa meraih cita-citanya. Anak-anak punya cita-cita kan? Pasti Pak Ari yakin dan percaya kita kalau dalam cita-cita yang luar biasa. Mudah-mudahan kamu akan diberi kemudahan untuk meraih cita-cita. Baik anak-anak, sekarang kita sebelum pelajaran kita mulai, kita nyanyi dulu ya. Pak Ari punya lagu yang sudah Pak Ari persiapkan untuk anak-anak ya. Nah, coba berdiri semua. Ya, kita lebih semangat. Berdiri. Ini lagu apa anak-anak? Siapa yang menciptakan? Menggunakan tangga nada apa yuk? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 5. Nyanyi bersama-sama, yang semangat. Sambil tepuk boleh. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya tentang mencari sebuah informasi dengan menggunakan kata tanya. Anak-anak masih ingat kata tanya ada berapa? Ada 6. Apa yang pertama? Terus? Apalagi? Terus? Masih ingat ya? Oke. Dan kita juga belajar tentang alat pernapasan pada manusia, ya kan? Apa saja alat pernapasan pada manusia? Ya. Laring, trachea, bronkius, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Luar biasa, memang hebat sekali anak-anak ya. Jadi pada pelajaran sebelumnya kamu masih ingat, luar biasa ya. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Pak Hari yaitu di tema 3 sub 1 di pembelajaran pertama ya. Adapun
Ya, adapun hal-hal yang harus anak-anak pahami dalam pembelajaran ini, ya, adalah ini anak-anak nanti sebutkan. Nah, ini anak, ya, ini yang harus kamu pahami. Nanti kita belajar ini. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, ya. Ini ada IPA juga. Untuk bahasa Indonesia apa yang harus kamu kuasai? Yang pertama adalah nanti anak-anak harus mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Itu yang pertama. Jadi anak-anak harus bisa mengidentifikasi atau menyebutkan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, anak-anak nanti bisa membuat sebuah laporan hasil pengamatan. Ya, tentunya yang akan kita amati nanti adalah iklan media cetak. Itu anak-anak akan bisa membuat laporannya. Yang berikutnya anak-anak, nanti anak-anak melalui kegiatan mencermati teks bacaan yang disajikan, kamu harus mampu mengidentifikasi informasi penting, ya, tentang organ-organ pencernaan pada hewan. Ingat, dulu kita belajar organ pernapasan pada manusia. Hari ini kita akan mempelajari organ-organ pencernaan pada hewan. Ya, yang berikutnya, anak-anak nanti harus mampu membuat. Tapi anak-anak nanti harus berkarya, ya, membuat organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Nanti Pak Ari sudah siapkan LKPD-nya, nanti kamu harus bisa membuat itu, ya. Yang nanti akan Pak Ari pilih adalah hewan sapi. Tahu hewan sapi? Baik anak-anak, itu tujuannya Pak Ari minta nanti kamu harus semangat, ya, di dalam belajar. Apa? Karena nantinya dengan semangat itu kamu akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bisa anak-anak? Bisa semangat? Bisa. Coba tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita menuju ke materi inti, ya. Kira-kira kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Kelihatan? Wah, kalau sudah lihat gambar screen ini enak ya? Ya. Ini. Siapa yang suka ini? Angkat tangan. Suka semua ya, yang nggak suka paling nggak sehat. Baik anak-anak, mari anak-anak amati ya. Ini adalah makanan sehat. Coba anak-anak amati. Kalau anak-anak punya buku, silakan kamu buka di buku siswa. Amati dulu. Silakan mengamati ada apa saja di sini, ada buah apa, ya, warnanya apa, ya, macam-macam buahnya, nama-nama buahnya, ya. Mungkin juga kamu amati kalau buah pisang mengandung vitamin apa, ya. Silakan kamu amati sesuai dengan kemampuan anak-anak untuk mengamati. Oke, anak-anak sudah ya, sudah. Sekarang coba sebutkan makanan sehat yang ada di gambar. Yang bisa angkat tangan dulu. Angkat. Apa? Pisang. Apalagi? Nanas. Apalagi mungkin ada pisang, ada nanas, wortel, terus tomat. Oke, betul ya? Ada pisang. Ini ada pisang. Ada wortel. Ada nanas, ada tomat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kamu. Ada lagi yang mau menambahkan lagi untuk menyebutkan makanan sehat yang ada pada gambar yang tinggi? Coba siapa anak-anak yang bisa menyebutkan kriteria dari makanan sehat atau ciri-ciri dari makanan sehat? Angkat tangan dulu. Kopatur, Pak. Mengandung vitamin, apalagi mengandung protein, terus mengandung vitamin, mengandung protein, terus
bersih. Nah, ya finish. Terus sudah mengandung vitamin, mengandung protein, bersih. Ada lagi yang bisa menambahi lagi ciri-ciri atau kriteria makanan sehat? Ya. Hah? Memiliki nutrisi. Oke, ada lagi? Ada lagi enggak? Ciri-ciri makanan sehat bersih masuk ya? Iya, bersih masuk. Mempunyai vitamin, mengandung protein. Ada lagi anak-anak yang bisa bantu Mari ya? Hah? Bergizi. Ya. Bergizi, mengandung banyak gizi, mengandung banyak mineral ya. Ada lagi anak-anak? Ayo. Hah? Mengandung zat besi ya. Yang warnanya apa biasanya mengandung zat besi itu? Yang warnanya apa? Yang warna hijau-hijau itu ya. Itu mengandung zat besi ya, untuk menambah energi ya. Ada lagi anak-anak? Selain itu kriteria makanan sehat ya. Ingat-ingat tadi sudah disebutkan faktor itu bersih ya. Salah satu ciri makanan sehat harus bersih ya. Bersih. Ada lagi? Coba kali segar ya. Apakah nyebutkan segar ya? Betul. Ada lagi? Baik, ya. Jadi ciri-cirinya yang sudah disebutkan oleh teman-teman kamu itu betul semua, ya. Pak Ari hanya menambahi bahwa makanan sehat itu tidak basi. Betul enggak? Sepakat enggak? Jadi itu ya. Nah, itu tentang gambar yang sudah kita amati. Sekarang pertanyaan Pak Ari, adakah anak-anak ya sesuatu yang belum paham dengan gambar ini? Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Ari atau kita diskusikan di pembelajaran ini. Adakah paham semua terkait dengan gambar? Gambar ini gambar apa? Gambar makanan. Makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung gizi lengkap. Iya. Oke. Baik, sekarang Pak Ari akan tunjukkan lagi. Ya, saya akan tunjukkan lagi dialog ini anak. Ini ada sebuah dialog ya atau percakapan. Coba sekarang kamu baca percakapan itu dalam hati. Mari minta di buku itu kan ada percakapan ya. Silakan kamu baca percakapannya. Pak Hari menekankan kamu perhatikan percakapan yang ada kata-kata pencernaannya. Ya, ada kata-kata pencernaan. Silakan kamu baca dulu. Silakan dibaca. Mana yang dibaca anak? Pak Ari menekankan silakan kamu baca ya, kamu baca yang ada kata-kata pencernaan. Yang ada kata-kata pencernaan. Baik, ada yang bisa membantu Pak Hari kata-kata yang ada pencernaannya? Ada yang bisa menunjukkan? Angkat tangan yang menemukan. Mahes, ya silakan dibaca ya. Yang keras ya. Yang ada kata-kata pencernaannya ya. Dayu, betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu sendiri? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut,
Luar biasa, tepuk tangan untuk Mahes. Mahes sudah bisa menemukan dialog tentang menekankan pada pencernaan. Ingat, pencernaan itu apa anak-anak? Kegiatan untuk menghaluskan makanan yang kita makan. Kenapa harus dihaluskan? Agar nutrisinya bisa diserap oleh organ tubuh. Makanya harus dihaluskan. Ketika nutrisi sudah bisa terserap oleh seluruh anggota tubuh, maka hewan atau manusia yang mengkonsumsi itu akan menjadi tumbuh sehat. Paham anak-anak? Oke, mari lanjutkan lagi. Nah, silakan kamu amati anak-anak. Ini ada gambar iklan. Ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Silakan kamu amati ya dari gambar itu. Silakan kamu amati ada apa saja, ada tulisan apa saja, kamu amati di situ. Ciri-ciri iklan yang efektif. Ya. Jadi kalau kamu itu nanti membuat iklan, ya iklannya harus efektif, ya. Harus efektif dan menarik. Kenapa? Karena kalau efektif dan menarik, orang itu akan senang. Oh, iklan tulisannya banyak, orang sudah bosan, dia nggak akan tertarik. Iya. Munculkan gambar-gambar yang menarik juga. Ini ada beberapa ciri iklan yang efektif anak-anak. Yang pertama, kalimatnya informatif. Jadi betul-betul kalimat yang memberikan sebuah informasi. Lebih-lebih informasi itu dicari oleh orang yang membutuhkan. Kalimatnya informatif. Yang kedua, kalimat persuasif. Apa kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan. Jadi iklan itu mengajak, mempengaruhi agar yang membaca itu bisa membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, bersifat komunikatif. Jadi ada komunikasi. Walaupun orang itu membaca, tapi seolah-olah dia itu berbicara dengan orang yang membuat iklan. Jadi bahasanya bahasa komunikatif. Ya, jangan seperti buku 1 halaman kamu tulis di iklan, ya orang bosan, dia nggak akan tertarik. Ya. Yang keempat, kalimatnya singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Apa tujuannya? Itu yang kamu tulis. Ya. Jadi kalimatnya singkat, padat dan jelas. Yang kelima, jenis huruf dan gambar yang menarik. Untuk apa? Agar orang tertarik dulu. Ketika sudah tertarik, pasti dia akan membaca. Desainannya aja nggak menarik, ya orang nggak akan tertarik, sehingga dia akan pergi, tidak akan membaca. Ketika dia tidak membaca, dia nggak akan tahu informasi. Dia akan berikan LKPD ya. Yang pertama tadi terkait dengan ini, dengan mengidentifikasi iklan media cetak. Ini kerja kelompok ya. Tolong diselesaikan ya, kerja kelompok ini. Tulis nama kelompoknya. Ada yang sudah selesai? Belum? Yang sudah selesai boleh angkat tangan dan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ada pekerjaan kelompoknya? Yang lain, mari minta tolong untuk diperhatikan. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar kedua, gambar yang kedua, anak kecil memakan buah-buahan. Tulisan yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan anak-anak. Gambar ketiga, gambar yang kedua, buah-buahan dan sayuran. Tulisan yang kedua, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat 5 dengan rasa yang baik. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mari jelaskan kata kunci. Ya, kata kunci itu adalah kata yang menjadi tujuan dari iklan.
Ya. Ciri-cirinya apa? Kata kunci itu biasanya dibuat judul, atau kata kunci itu sering kali muncul kata-katanya pada sebuah iklan itu. Pak Ari mau tanya sekarang, apa ciri-ciri dari kata kunci tadi yang bisa angkat tangan coba? Ciri-ciri dari kata kunci. Kata kunci tadi yang dia Pak Ari jelaskan. Kata kunci itu adalah sering kali dibuat judul, ya. Slogan, ya. Sekarang kamu perhatikan gambar ini. Ini ada gambar sapi, ya. Ada gambar sapi. Siapa yang pernah lihat sapi? Pernah? Kakinya ada berapa? Kalau sapinya 2, kakinya ada berapa? Berarti masih sehat, ya. Masih sehat berarti, ya. Masih bisa berkonsentrasi. Silakan anak-anak baca, ya. Amati gambar itu. Silakan kamu baca. Mengamati itu bisa diambil dengan membaca, namanya. Membaca teks yang sudah ada di buku itu. Silakan. Nah, ini yang hewan sapi, ya, hewan sapi, hewan memamah biak. Nanti ditanyakan pada Tatar, ya, memamah biak. Hewan sapi ini anak-anak, ini memiliki banyak lambungan, ya. Yang pertama ada lumen, ada retikulum, ada omisum, ada abomasum. Makanya hewan sapi itu kalau makan itu cepat, karena nggak dikunyah secara halus. Dikunyah kasar, masukkan ke lambung. Ketika dia dikeluarkan lagi, dimakan lagi, terus ditelan lagi. Ini hewan sapi, ya. Hewan sapi. Alat pencernangannya apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus, halus, usus besar, dan anus. Ya. Nah, sekarang Bari kasih tugas lagi untuk menuliskan bagian alat pencernaan pada hewan. Silakan. Ya, tinggal melengkapi saja itu. Kelompok lagi. Ini sana. Silakan dikerjakan. Itu sudah sesuai dengan anak panah, anak, ya. Ada anak panahnya itu. Sudah? Sudah? Kelompok mana yang sudah dulu? Ya, mereka maju dulu. Sini dulu, Pak. Nah, Pari akan ambil sebuah keputusan. Ya. 1, 2, 3. Sini dulu, ya. Kan tadi sudah maju. Sini. Ya, nggak apa-apa, ya. Nah. Yang keras bacanya. Dengarkan. Yang tegak kalau baca itu bacanya. Yang tegak. Silakan. Merokok dimulai dari mulut, lalu ke esofagus, lalu ke atau perut besar. Proses yang terjadi makanan dicerna hingga menjadi bubur. Lalu ke mulut, proses yang terjadi proses mengunyah makanan. Lalu ke retikulum, proses penjaringan benda-benda asal. Terus kalau masuk proses yang terjadi makanan dicerna dengan gangguan enzim. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kemudian kembali ke Mari. Anak-anak, ya, kita sudah pembelajaran inti, ya. Dan sekarang kita akan menyimpulkan atau merefleksi diri apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama, Mari akan merefleksi keanak-anak dulu. Ya, keanak-anak dulu. Bagaimana kondisi anak-anak pelajaran hari ini kira-kira? Susah atau enggak? Enggak susah. Senang? Bahagia? Bisa mengerjakan tugas dari LKPD-nya? Tapi kok masih loyo?
Oh, nggak semangat. Yang semangat, ayo yang semangat. Ya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat! Tangan untuk kita semua. Baik, luar biasa. Anak-anak sudah semangat semua ya. Dari semangat anak-anak mengerjakan tugas juga semangat, kerja sama juga semangat. Bagi yang belum semangat harus disemangatkan lagi ya. Terus refleksi untuk Bari, bagaimana Bari mengajarnya? Apa terlalu cepat? Hah? Biasa saja. Terus apa suara Bari kurang keras? Terus media yang Bari sampaikan apakah tidak jelas? Terima kasih ya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nantinya akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat anak-anak. Iya. Anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan ya, menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa kira-kira yang sudah kamu pelajari hari ini? Angkat tangan. Katar ya? Ya. Organ pencernaan, ya. Terus apa lagi? Video. Apa? Media iklan. Nah, media iklan, organ pencernaan, media iklan. Apa lagi? Unsur-unsur iklan. Oke. Apa? Ciri-ciri iklan. Ada lagi? Ya? Mengamati sebuah iklan dari Mawis. Ada lagi yang kita pelajari hari ini tadi? Itu satu yang makanan sehat. Temanya apa? Makanan sehat ya. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, kesimpulannya jangan Bari yang menyimpulkan, kamu yang kita pelajari pada hari ini. Ya, bukan pencernaan pada hewan, ya, makanan sehat, unsur-unsur dari iklan. Apa? Kata kunci pada, iya, kata kunci pada iklan. Kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul. Jadi kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul atau kata yang digunakan untuk menulis sebuah judul. Baik anak-anak, itu kesimpulan dari kamu. Bari garis bawahi bahwa hari ini tadi kita sudah belajar yang pertama tentang iklan. Ya, tentang iklan, ya. Dimana iklan itu mempunyai tujuan untuk mempromosikan kepada orang yang ada di luar, ya, atau pada masyarakat. Siapa yang punya iklan? Bisa seseorang atau bisa perusahaan. Perusahaan itu apa ya? Kayak pabrik-pabrik atau industri atau sekolah, ya, atau pemerintah daerah, itu tidak bisa membuat sebuah iklan, ya. Nah, anak-anak yang perlu kamu pahami bahwa di dalam belajar iklan tadi, anak-anak harus memperhatikan betul ini anak-anak. Nah ini ciri-ciri iklan efektif tadi. Ini yang harus kamu pahami ketika anak-anak membuat iklan. Karena nanti anak-anak akan yuk, perhatikan di depan, perhatikan. Ya. Anak-anak nanti di subtema 2 akan membuat contoh iklan. Ya. Ini kalimat inovatif, kalimat persuasi, bersifat komunikatif, kalimatnya singkat, padat dan jelas, jenis huruf dan gambar yang menarik. Jadi kira-kira kalau membuat iklan, apakah perlu satu iklan itu tulisannya penuh? Tidak perlu. Tulisan yang terpenting saja yang kamu tulis. Dan sekali lagi jangan sampai lupa nomor handphone atau alamat yang dituju harus ditulis. Kenapa? Agar orang yang membutuhkan iklan itu bisa menghubungi orang yang membuat iklan. Kalau nggak ditulis, mau tanya kepada siapa mereka? Ya. Yang berikutnya, anak-anak sudah belajar terkait dengan sistem pencernaan pada hewan. Setiap hewan memiliki perbedaan, ya, dan bisa dipastikan semua hewan alat pencernaannya ada di dalam tubuh, tidak ada yang di luar, di dalam tubuh. Ya, baik anak-anak.
Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan pembelajaran pada hari ini? Tidak ada? Oke, untuk pembelajaran besok anak-anak siapkan, kita akan mempelajari alat pencernaan pada manusia. Ya, manusia. Masih ingat alat pencernaan pada manusia? Ingat nggak? Ingat, yang pertama apa? Jangan hidung kan? Ya, jangan hidung. Apa yang pertama? Mulut. Setelah mulut, tenggorokan. Nah, tenggorokan. Baring anak-anak. Ya, baring. Setelah baring langsung menuju ke lambung. Ya, baik. Besok akan kita pelajari dengan tuntas dan penuh semangat. Terakhir, anak-anak akan Mbak kasih soal individu ya, harus dikerjakan. Soalnya 10 nggak banyak. Yang sudah dapat boleh langsung dikerjakan. Belum? Dua paket itu. Bahasa Indonesia dengan lupa. Nggak boleh kerja sama ya, kerjakan sendiri-sendiri. Membaca soalnya dengan teliti, kalau ada kesulitan jangan lupa nama, nomor absen harus ditulis dengan lengkap dan jelas ya, karena nanti identitasnya. Pagi hari ini sudah selesai dan sekali lagi
untuk pembelajaran besok pagi kita akan belajar tentang alat pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.